Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat, rekan-rekan, saudara-saudara. Malam ini kita berjumpa lagi dengan Galeri MQ, Galeri nih Santri Madrasatul Quran. Malam ini adalah konten ketiga dari ngopi, ngobrol penuh dengan inspirasi. Dan tema yang kita ambil adalah obitari para alumni, atau yang malam ini memang kita lebih terfokuskan kepada alumni yang Allahumma maghfir. Semoga beliau-beliau beberapa waktu ke belakang sudah kembali pulang ke rahmatullah. Semoga ditempatkan oleh Allah di tempat yang sesuai dan berkumpul dengan guru-guru, dengan para kiai, para masyayikh yang sudah mendahului kita semua. Sebelum kita mulai, mari kita kirim doa dulu. Kita baca suratul Fatihah untuk beliau-beliau, khususnya Al-Mafullah Kyai Haji Yusuf Masyar, dan umumnya teruntuk seluruh para alumni yang sudah mendahului kita, yang sudah kembali ke rahmatullah, bertemu dengan Allah, dan semoga juga berkumpul semuanya bersama di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala diniyah wa ala kulli salih. Laumul Fatihah. Oke sahabat, rekan, teman-teman semuanya, malam ini kita turut mengundang beliau yang terhormat, biasa kita panggil Cak Dwi. Beliau ini salah satu legend dalam dunia perlengkapan, baik itu yang berhubungan dengan peralatan salon, kebutuhan-kebutuhan pondok yang untuk acara, bahkan juga hingga sampai dunia perjedingan. Ya, perjedingan itu lebih pada persanyoan. Malam ini kita menyorot salah satunya adalah termasuk kehidupan yang lebih pada sebuah makna persahabatan. Kita ketahui bersama beberapa waktu ke belakang kemarin, Al-Mafullah almarhum Cak Rojak, biasa kita panggil, telah kembali pulang ke rahmatullah, bertemu dengan Sang Kholik. Beliau juga termasuk salah satu sosok yang sudah lebih dari saudara bagi Cak Dwi. Leres ngoten nggih, Cak. Nah, di tema kali ini kita akan mengangkat makna sebuah persahabatan dan tidak lepas dari bentuk pengabdian seorang santri kepada lembaga pondok pesantren, khususnya Madrasatul Quran. Oke, sebelum kita mulai, kita sapa dulu beliau. Selamat malam Cak Dwi. Selamat malam. Ya, apa kabare? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua, sekalipun sekarang dalam keadaan pandemi, banyak virus tersebar kemana-mana, tapi jari ini berita, semoga kita tetap sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, amin. Oke, kami ini termasuk diutus oleh teman-teman galeri Ya. mempertanyakan beberapa hal yang memang akan kita angkat, artinya makna dari sebuah persahabatan jenengan, khususnya kepada beliau almarhum Cak Rojak. Pastinya banyak kisah-kisah, banyak cerita. Kok iso sing jenenge konco plek raket ket mulai nang pondok sampai hingga keluar, bahkan sampai berkeluarga, bahkan jarak mukim tempat sangat, ya bisa dibilang sangat jauh antara Sidoarjo dengan di Malang. Tapi hubungan jenengan dengan beliau itu begitu sangat apa ya, kalau zaman dulu itu ada, ini tentang percintaan. Kalau percintaan ada Laila Majnun hingga sampai magnet harismatik kekuatannya itu loh. Nah, untuk mengarah ke sana, sebelum kita menuju pada makna dari sebuah persahabatan dan bentuk pengabdian yang bagaimana, yang mungkin nanti juga bisa Cak Dwi sampaikan kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang bisa dibilang santri milenial, ya apa sih ngabdi sing bener-bener ngabdi itu yang bagaimana, lalu kita membentuk sebuah persahabatan dengan seorang teman hingga kekal sampai ajal memisahkan, itu piye. Nah, sebelum kita ke sana, mungkin pertanyaan pertama yang akan kita ajukan, Cak Dwi, untuk
lebih mengenal lagi rekan-rekan sahabat santri-santri MK yang muda, yang era 2000 ke atas. Jenengan ini termasuk santri masuk pada tahun berapa? Saya masuk 95. Waktu itu kan 95 itu saya mulai semua dari 95 itu masuk SP sampai 2002. Terakhir 2002 saya boyong semua itu, banyak yang boyong semua 2002, saya boyong 2003 awal. 2003 awal boyong. Karena masih saya punya kewajiban untuk operasi masak di pondok waktu itu ya. Semuanya. Kalau teman-teman ada yang masih di pondok juga ada juga masih kuliah sambil sekolah, ada kos, ada juga gitu. Ya waktu itu nggak kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan masih media sudah menyebar luas. Dulu kan nggak ada sahabatan, temenan, nggak ada kata nggak kayak sekarang lah. Sekarang masih bisa kontak kan enak. Dulu kan nggak ada mungkin antara keikhlasan seorang sahabat kepada sahabatnya. Dulu pertama kali jenengan masuk dan mulai bergelut dengan dunia perlengkapan, perjedingan, sanyo dan sembarang kalire, itu mulai tahun berapa? Itu kalau nggak salah mulai tahun 97, 98. Mulai saya diangkat perlengkapan untuk pondok, mencakup kesemuanya. Kegiatan di pondok, acara pondok, acara muhadharah pondok, pokoknya kegiatan semuanya yang ada di pondok. Pasti kita mempersiapkan untuk sound system. Waktu itu masang apa sampai selesai. Jadi hampir tiap hari nggak ada istirahat dan berhenti ya. Artinya ketika pondok sedikit ada kegiatan atau acara apa yang hubungannya dengan lingkup besar, komplek atau asrama, itu jenengan langsung turun, khususnya di pondok gitu ya. Kalau waktu di pondok itu kan dirapatan dulu untuk para pengurus, ada pengurusnya, mulai MTT, pokoknya pengurusan pondok. Nanti untuk acara apa, hari apa, ya kita baru persiapan. Dipersiapkan acara apa, untuk apa yang dibutuhkan kita siapkan semuanya dalam acara itu. Mau acara di pondok, mau di masjid, mau apa, kita mempersiapkan itu semuanya. Untuk selanjutnya, kondisi MK saat itu seperti yang jenengan sampaikan tadi kan, menjadi zaman biyen sing diarani komunikasi ku HP ya durung ono, nelpon cek kudu mlayu nang wartel, durung ngantrine lah. Itu kira-kira di era jenengan masuk itu kondisi pondok itu bagaimana benar-benar apakah berbedanya sangat jauh sekali dengan sekarang atau bagaimana? Yang saya lihat itu saat ini ya sangat jauh sekali. Sangat jauh ya? Sangat jauh. Saiki mangane wis ping telu. Sekarang lebih modern. Kita dulu kan masih belantaran sawah, masjid itu kanan kiri. Sik golek ciplukan. Bisa nyuci kaki di kali yang lewat dari pabrik masih hangat itu pagi. Itu. Sekarang ya alhamdulillah dengan perkembangan sekarang MK mulai seberapa luas, dikenal di mana-mana. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan selanjutnya, jenengan sama almarhum Cak Rojak itu mulai menanam sebuah persahabatan. Artinya dulu jenengan ketika awal mengenal Cak Rojak itu bagaimana? Pertama mengenal Rojak ya wis biasa aja kayak santri yang lain-lain. Seperti halnya santri yang lain. Santri lainnya. Karena berjalannya waktu sering akrab. Seperjalannya waktu kita sering ketemu satu kelas sampai dimulai kita kan waktu itu kan SP dulu baru sanawiyah. Kalau sanawiyah baru aliyah. Persahabat ya wis lebih akrab lagi kita di seksi perlengkapan. Di seksi perlengkapan. Perlengkapan di pondok itu kita lebih akrab lagi di sanyo. Sanyo pun juga begitu. Di pengurusan pondok juga begitu. Setiap hari kita bertemu, acara apapun di pondok kita bertemu. Berarti ini keakraban ya itu yang kita jalin.
Kalau teman sekarang kan enak, bisa kontak lewat HP. Dulu kita nggak punya dari Boyong, dari mulai tahun 2003 2000 belum ada mengenal HP yang kayak gitu-gitu. Mengenal HP pun aku 2010 tar 2009 baru mengenal HP. Kala itu personel atau orang-orang yang ikut berkecimpung, artinya yang bersama jenengan dan Cak Rojak dan teman-teman yang lain, itu ada berapa orang yang di perlengkapan, sanyo dan lain-lainnya? Itu waktu perlengkapan waktu itu banyak. Ada di teman-teman kita sendiri juga. Ada almarhum Rojak, Haji Duradiansa, Hamzola Hamya, Dinda, Rahmat. Habis itu siapa lagi ya? Nuam juga. Banyak lah pokoknya teman-teman waktu itu. Yes, apa yang diperintahkan dari pondok, kita sebagai seksi perlengkapan ya ketahuilah kita kewajiban kita. Langsung kata ya langsung untuk acaranya berapa, karena jam 3 sore itu kita sudah persiapan menyiapkan salon untuk mic, untuk yang dipakai acara yang di pondok apa itu kita persiapkan. Kalau bahasa sekarang ini arek-arek saniki Cak, bahasanya gerak cepat, gercep. Gerak cepat. Iya. Selama jenengan menjalin erat pertemanan hingga sampai persahabatan, bahkan lebih dari itu wis luwih teko dulur nggih. Itu ada nggak perbedaan yang jenengan rasakan dengan beliau almarhum? Artinya setiap perbedaan kita pasti jelas ada, kan ngoten. Yang kita cari itu jenengan apa ya bahasanya itu, artinya solusi. Ketika jenengan selama menjalin persahabatan, pertemanan, ada beberapa pendapat atau mungkin haliah apapun yang berbeda pendapat, yang berbeda, itu jenengan menyikapinya gimana? Menyikapinya? Waktu itu kan kita ya masih muda, biasa lah Mas, dari santri. Kalau di luar kan, kalau masih muda. Tapi menyikapinya waktu itu ya kita keikhlasan lah. Dengan keikhlasan itu ya kita sebagai sahabat, kita dipertemukan pun berbeda, kita disatukan pun dengan kita berbeda, nggak sama. Saya dengan diri saya, almarhum Rojak dengan diri Rojak. Tapi kami menyikapinya kita ya sebagai sahabat ya kita menghargai dia, perbedaan dia, perbedaan kita. Pernah juga selisih paham sama saya juga pernah. Itu misal saya menyikapinya menyikapi dengan keikhlasan, sahabat itu memang seperti ini, aku harus gimana, kita harus dengan menyadari dengan diri kita masing-masing, karena perbedaan ini memang semuanya yang berbeda. Kita diciptakan pun berbeda-beda. Artinya di situ hanya cukup dengan saling memahami dan mengerti. Betul. Romeo and Juliet. Ya. Termasuk ketika setelah jenengan keluar dari pondok, artinya Boyong. Waktu itu emang Boyongnya jenengan bareng nopo ta bagaimana atau bagaimana? Ya aslinya cuma bareng, cuma aku yang telat. Oh gitu. Ya. Kok saged telat niku ya nopo? Telat karena aku masih masuk koperasi yang di Kopgor, yang Jabu, waktu kan Jabu kan pasak. Ini kan 2003 aku baru Boyong. Semua kebanyakan sih 2002. Rata-rata 2002 ya angkatan jenengan. 2002 Boyong semua. Nah, aku 2003 awal-awal berapa bulan baru Boyong. Mungkin pengabdian saya di pondok memang segitunya. Segitu harus. Setelah jenengan keluar dari pondok Boyong, itu pernah nggak beberapa waktu terputus hubungan, artinya komunikasi atau kontak jenengan dengan almarhum itu pernah terputus tambutan? Untuk putus memang terputus karena kan kita pulang ke rumahnya masing-masing. Dia kan di Gresik, jauh, aslinya kan Rojak kan Gresik, jauh. Ternyata dia meneruskan kuliah di Malang. Nah, waktu di Malang itu kita berapa tahun nggak ketemu, akhirnya dipertemukan lagi di kota aku kelahiran itu sendiri, Porong. Di Porong, Gimana ceritanya nih? Ceritanya itu ya wis
aku sendiri kan sudah lama nggak ketemu. Kalau sekarang kan enak Mas, bisa telepon, WA, kemajuan sekarang di media. Nah zaman kita kan nggak ada, punya HP pun istimewa lah. Banget. Kita kan orang biasa-biasa. Waduh ini kan orang biasa-biasa ya. Nek cara telepon paling sih gawe aku ke Italia mbak. Iya. Itu pertama dia mau pulang ke Gresik di antara 2005 atau 2006-an itu. Rojak pulang mau ke Gresik, dia bawa, aku masih ingat kok, dia bawa motor GL Max waktu itu. Motor ya? Bawa motor GL Max. Kalau nggak salah GL Max almarhum bapaknya atau gimana tuh? Atau dia pulang di Porong, sampai Porong itu ketemu saya. Lah saya tuh langsung diteriaki, "Dwi, woi Cak," aku juga gitu. Aku yang bengok, "Woi Cak lo, kate nandi?" Kate mau mulai aku bir, sik mulai. Nah aku masih, agar aku ya waktu itu ya wis masih nganter ibuku jualan di pulangan di pasar. Jadi kanan kiri itu motorku Supra sampai sekarang buat riwayat. Kanan kiri itu ada sayuran apa. Rojak saya ajak pulang. Kalau nggak salah itu wis puasa, mau menjelang hari raya kurang 1 mingguan. Oh waktu itu Ramadan gitu? Ramadan. Aku juga puasa, Rojak pun juga puasa. Saya ajak buka bersama di rumah. Ya dari mulai boyong sampai itu saya ketemu, sampai lanjut dari ini sampai beliaunya meninggal itu sampai sekarang. Kadang-kadang kala dia itu kalau ngopornya Dolores yang malah kata diambil. Oke bos. Ya itu mau aku gitu, dia nggak bawa uang sama sekali, kalau nggak salah bawa uang 5.000. 5.000 di kala itu buat beli bensin tuh. Bensin kan 2.500. Nggak cukup. Ya wis, ajak buka, yang penting kamu bisa pulang, ayo buka bersama di rumah. Sudah itu buka di rumah sampai tak kasih rokok waktu itu wis Marlboro lah, Marlboro 1 bungkus, yang penting kamu bisa pulang. Perkara di dalan urusan wis mburi, sampai iki gak boleh. Malah waktu itu wis jadi masih belum kerja, masih belum apa ya. Ada uang sekitar kalau nggak 30.000 kok 50.000 di dompet dulu. Ya wis, iki gawon sing penting kon iso mulih. Perkara di dalan iso mangan gak wis mari mangan, malah tak kayak bensin sepeda motor iki 2 botol Aqua waktu masih ibuku masih jualan tak masukkan langsung digerocok ya? Gerocok nih, yang penting sahabatku, kawanku itu bisa pulang misalnya. Intinya seperti itu, semuanya sudah terjamin, nah, baru izin pulang. Sampai sekarang itu sahabat nggak pernah orang paling bercerita tentang Rojak kan karena sudah sukses menceritakan tentang Rojak. Kalau kita punya cerita sendiri. Kita punya cerita sendiri ya. Kita punya cerita sendiri kawan. Wonten apa mboten kisah atau secuil cerita jenengan dengan almarhum, baik niku ketika di pondok atau sudah keluar, sudah boyong, yang sampai saat ini, sampai detik ini itu sangat berkesan, artinya sangat bener-bener nyangkut di hati ya. Kira-kira cerita nopo? Ada kisah atau cerita apa? Kisah di pondok itu ya paling kita kisahnya di pondok ya paling kita sering kumpul waktu di perlengkapan, waktu di sekolah. Itu toh kisah kita di zaman dulu kan setiap hari sering ketemu kan, bal-balan, akhirnya jadi juara itu kan. Nah, akhirnya aku sama Rojak kan waktu seksi di EMA Liga 3 Pondok. Waktu kan aku seksi orkes, waktu kan orkes. Tuh aku sama Rojak jadi juara, akhirnya aku boyong wis. Pernah dengar ada cerita jenengan waktu itu diminta tolong untuk membersihkan sapi tank itu apa nih? Itu dari pihak pengasuh melalui MTT atau Cadowi atau gimana. Nah itu sama almarhum ya? Almarhum. Semua kalau nggak salah 2 hari 2 malam nggak salah. Itu aku, Rojak, Harley, Dinda, ini yang satu nih musuh ini, Fauzi Jola nih, termasuk musuh berat ini. Habib Bahar ini. KW lah. Coba KW.
dia sahabatku juga yang nggak ada kata sakit hati, dia nggak ada. Sama saya pun nggak pernah sakit hati. Itu banyak waktu itu. Sampai almarhum sampai kakinya pecah-pecah 1 minggu nggak bisa jalan. Itu berkesan. Sampai aku gara-gara suruh nguras sapi tank, main-main sama Jola, sampai aku kejebur sampai segini kedalaman itu. sampai ini gitu. Jadi amit sampai ini. Kotoran itu sampai delep. Iya, sampai kedelep ke sini. Terus terang aja, sampai kedelep. Sama masuk api tank, itu. Sampai guyonan sampai Jola. Lalu sampai sama Roja, guyon aja. Tapi waktu itu nggak ada maksudnya kata pegel tau apa tuh nggak ada. Terus kita bekerja dengan ikhlas. Apa yang diperintahkan apa, ya memang tahu kewajiban kita. Nggak ada kata bayaran pun kita nggak pernah bayaran. Gaji nggak ada kata gajian waktu itu. Terus apa yang diperintahkan dari pihak pengasuh, MTT tak apa. Kita kan juga naungan MTT waktu itu. MTT memberitakan gitu ya wis kita laksanakan, nggak ada kata. Bener-bener panggilan tanggung jawab. Memang tanggung jawab waktu itu nggak ada. Paling dulu jatah yang kertas untuk orang perlengkapan ada sendiri, untuk orang MTT sendiri, untuk orang anu sendiri. Nah, kadang-kadang itu minta yang tinggi-tinggi kita ambil, ya buat kita makan-makan coba. Kawan, juga nih kantin, waktu itu kantin yang sebelah sekolah yang sebelah deket kali depannya posko itu. Posko keamanan. Pastikan pengurus-pengurus dapat di situ. Kita dikasih kertas ini buat dimakan kayak mana. Sampai dikatain pengurus MTT itu ambune sama berguyon mas bahasa akrab. Mungkin beliau mengenal kita gimana waktu itu, kita gimana, biarpun wis kewajiban lah, keikhlasan kita untuk tanggung jawab dengan diri kita, tanggung jawab dengan tugas kita, ikhlas, nggak ada kata pegel, nggak ono masa kubian ini mas. Wis arek-arek itu sekarang pegel nggak ono, kerjakan nggak ada, wis kadang sampai subuh, wis jam 3 sore wis mulai nyiapno, jam 2 mulai wis. Untuk sebelum kita selesaikan, menurut jenengan sosok beliau almarhum itu sosok yang bagaimana? Baik itu dari segala macam apapun, sejak pertama kali bertemu di pesantren hingga sampai keluar, bahkan yang bahasan jenengan tadi, kawan, orang-orang mengenal engkau ketika sudah sukses, tapi kita punya cerita tersendiri lah. Ini kira-kira menurut jenengan itu bagaimana sosok almarhum itu? Alhamdulillah, di mata jenengan. Almarhum beliau itu orangnya super. Ciri khas itu ketawanya, sama giginya kecil-kecil. Cuma memang terkenal dia memang. Panggilannya waktu itu memang Gigi. Oh Gigi panggilannya. Memang Gigi. Beliau memang super, kadang-kadang sering menengahi masalah untuk teman-teman dari pihak siapa, dia menengahi, makanya dia terkenal di mana-mana kan, sama teman-teman yang lain sering menengahi masalah apapun, dia menengahi, membedakan perbedaan tuh, menyatukan perbedaan lah. Dia memang saya akui dia sosok yang baik lah. Semua orang tahu kok di masanya beliau kalau si Rojak orangnya baik kok semua. Ya yang paling mengena ya wis gitu man, buat saya tuh ketawanya dia itu sampai giginya kecil-kecil ketawa. Iya. Di samping itu aku sahabat beliau nggak pernah ngerepotin satu sama lain. Maksudnya itu kalau kepribadian dia jangan kita usik, nggak masalah. Ini guyonan masalah pribadi tadi cuma kita yang tahu, nggak masalah. Cuma rekan-rekan teman-teman kita sendiri yang guyonan nggak masalah. Lain orang lain yang tahu kan enggak enak juga. Ya saling menghargai. Waktu itu aku pertemuan dengan Rojak karena keikhlasan, nggak ada kau sahabat ya istilahnya, kau tetap saudara aku. Nggak ada pamrih sama sekali ya. Sama sekali. Kira-kira seandainya jenengan ingin memberikan atau menyampaikan satu kata, dua kata yang berbentuk pesan khususnya untuk
sahabat-sahabat bolo-bolo, santri-santri yang sekarang yang lebih mengarah pada bentuk pengabdian yang ada di pondok, sekaligus juga ya apa sih, jogo persahabatan, jogo kekancanan, iso sampai awet seperti ini tuh bagaimana? Artinya kami minta jenengan memberikan pesan atau kesan terhadap santri-santri sekarang, khususnya di Pondok MK, itu bagaimana sebuah bentuk pengabdian yang sebenarnya itu bagaimana? Pengabdian juga cara menjaga sebuah persahabatan, pertemanan yang hingga sampai saat ini, detik ini itu masih benar-benar terasa dan terjalin hingga ajal memisahkan. Monggo. Untuk pesan saya gini tuh, sesukses apapun dirimu, kalau ketemu temenmu, koncomu lah kasarnya, anggap aja nek santri koncomu, jangan kau merasa besar, jangan kau seorang kiai merasa kau seorang kiai, tetaplah kau temanku. Ada itu, tetaplah kau seorang temanku. Mau kau jadi orang sukses, biarpun temanmu seorang petani, tetaplah kau temanku. Ayo ngopi-ngopi bareng, rokok-rokokan bareng. Terus gak usah terlalu, lepaskanlah kiaimu, lepaskan kalau ketemu temanmu itu, lepaskan apa itu jabatanmu, tetep aja kancamu biyen yo opo kae enake iling rek biyen atus bareng. Biyen atus bareng opo bareng. Kalau wis rumoso sukses rumoso anu itu kadang-kadang banyak teman-teman minder yang itu. Mindernya di situ. Di situ. Karena seorang teman sukses, kita nggak sukses. Aku loh mas, aku ya tahunya antri, aku ya harus begini. Sukses dikatakan sukses, apa nih sing sukses? Aku juga bukan orang dakwah, aku juga bukan orang syariah kan. Tapi sama beliau-beliau yang aku parani, yang aku tak parani, tak dulimi, yos. Aku nggak mandang beliau, beliau seorang Gus, dia memandang aku seorang anu enggak, yos. Aku memandang beliau temanku, dia memandang aku ya koncoku ngono to. Jadi nih keakraban di masa saya tuh apa sih ngarani? Generasi waktu itu, generasi saya ya seperti itu, sampai sekarang pun sangat erat, sang dikenal beliau-beliaunya yang sangat senior, yang lain-lain ya situ. Kadang-kadang beliau Gus Didi kalau saya datang lu mending rojak. Nah, kalau rojak datang lu nanti duit. Pasti siapapun seperti itu. Ada guru kita juga pernah, Pak Fauzan itu sempat berbicara gini. Kalau kamu itu bedik-bedik, tapi kok dia guru, mungkin ya itulah yang kita buat, yang kita bawa waktu itu. Saat bedik-bedik, aku tetap santri, harus tawadu sama guru. Jadi bagaimanapun yang kita rasakan atau orang menilai kita bagaimanapun, tetap rasa tawaduk kita itu harus kita tanamkan terhadap beliau. Untuk pengabdian mungkin? Pengabdian itu harus ikhlas, nggak ada kata selesai sampai mati pun nggak ada untuk pengabdian itu. Pengabdian di keluarga, pengabdian di pondok, itu kan terus ke bawah sampai kita mati. Terbawa kita sampai kita mati. Yes. Semuanya karena keikhlasan kita, mas. Saudara pun kadang bukan saudara pun kadang-kadang jadi saudara kan jadi saudara. Tergantung kita. Keikhlasan, perbedaan itu pasti perbedaan. Mungkin tidak diciptakan itu berbeda-beda. Ya sama saya rojak ya begitu. Nggak ada kata koni kone wong gak duwe, koni kone wong duwe nggak ada. Wis kamu koncoku. Duwe gak duwe kon koncoku tetap. Ayo kan bareng ngopi bareng. Sampai sekarang sama almarhum kalau ngopi sama saya itu nggak pernah 2 gelas. Sampai ketemu terakhir pasti satu cengkir berdua. Pasti berdua. Masih aku ke rumah, ke warungnya beliau, aku main, aku posisi gini, oke. Berarti apa kopi aja, situ aja wong loro, iya, ganti akeh kayak biyen tetep aja itu. Sampai seperti itu. Kopi pun nggak pernah, 1 gelas ya wis iku berdua. Sampai kita umur segini wis gitu. Terakhir ketemu kemarin itu aku sempat menyampaikan ke dia, minimal kurang ono lah pada berat badanmu, biar kita berteman lebih lama lagi.
karena semua itu ya Sang Pencipta lah. Gusti Allah sing ngerabai, sing kabeh-kabeh masalah. Tapi sampai sekarang ya tetap Rojak ya tetap sahabatku. Aku pun nggak menyangka dia kalau sudah gitu meninggal, tetap ya sekarang tetap sahabatku dia. Ya banyak sih sahabatku di pondok waktu itu, ya sing Harley. Cuma Harley kadang nggak pernah ketemu, kemarin sudah alhamdulillah sudah kontak. Bisa lagi. Berjumpa lagi. Bisa kontak kami yang baru. Kalau yang lain-lainnya sudah semua sudah ketemu semua. Ya zaman dulu ya nggak ada mas HP kayak sekarang. Sekarang kan alhamdulillah ya sudah ada HP, teman-teman kita yang luar pulau, yang di mana ketemu semua. Bahkan wajah pun isok ketemu. Wajah pun bisa ketemu. Lah dulu HP SMS wis wapi, telepon wis krungu suarane tok. Saiki bis call. Ya tapi semua memang media memang. Intinya aku mau kalau bersahabatan sama siapapun, kalau ketemu jangan kau merasa hebat, tetap kau temanku. Hebat-hebatnya bahkan profesor, mereka pada ngopi bareng ya sih, ngopi bareng tetap rokokan ngopi, sing merokok, sing nggak ngerokok ya silakan. Temu-temu biasa, mangan-mangan, ngopi-ngopi. Jadi aku mau kalau ketemu temenmu jangan merasa hebat. Jangan kau merasa maklum lah, aku ya wong lapangan mas. Aku ya apa anane iki lho awakku yang mengenal teman-temanku dari dulu ya wis bilangnya yo kamu lho pancet gak kanane. Terus aku ngali kon gak kenal aku tambahan. Ada waktu guru bilang itu, Pak aku kok ireng pancet. Kok nek putih gak sing kenal kok. Nek putih gak sing kenal. Sing kenal mah. Aku kan pancet ngono, baru si Rojak ngono pancet yo ngono ya. Yes, alhamdulillah lah masih dikenal beliau-beliaunya. Beliau masih mengenal kita. Itu guys, kayak perintah dari pengasuh atau apa, nggak ada kata lelah, itu nggak ada. Nggak ada kata kok sik mari nggak ada. Langsung sekian persiapan ini besok buat iki apa sih siapa langsung kita sedang Natal. Gercep nih. Gercep. Iling milenial saya kan gercep. Nggih. Matur suwun Cak Dwi atas kehadiran jenengan yang telah diundang sama Bolo-Bolo Galeri. Yang lebih untuk memberikan sebuah pesan kesan dan berbagai banyak pengalaman kisah, khususnya memang untuk almarhum Cak Rojak. Ya semoga apa yang menjadi kisah jenengan, perjalanan jenengan yang sudah tadi jenengan sampaikan, jenengan kisahkan, ceritakan, itu bisa menjadi contoh. Artinya benar-benar menjadi cermin khususnya bagi para santri yang saat ini masih berada di dalam pesantren. Sehingga mereka nanti benar-benar menjalin sebuah pertemanan, persahabatan hingga lebih dari yang namanya saudara. Yaitu tadi termasuk bincang-bincang kita. Dan perlu diketahui rekan-rekan sahabat-sahabat, ngopi ini termasuk ngopi edisi yang ketiga, ngobrol penuh dengan inspirasi. Semoga jenengan semua siapapun kita yang melihat dan mendengarkan mungkin mengetahui konten ini bisa meniru, juga menjadikan sebuah cermin kisah beliau bersama almarhum, juga siapapun yang menjadi santri Madrasatul Quran yang kelak akan menjalin sebuah pertemanan, persahabatan hingga lebih dari saudara. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment. Kita akan jumpa lagi dengan Galeri MQ, galeri ini santri Madrasatul Quran. Dan tentukan, siapkan kuota Anda untuk melihat konten ngopi selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.